Martial Peak 3540. Sebagai Half Saint dari ras iblis darah, Yue Sang paling mahir dalam berbagai seni rahasia ras darah. Tetapi dia tidak berani menggunakannya sekarang. Karena tidak peduli teknik rahasia apa yang dia gunakan. Perwujudan mampu melakukannya. Menggunakan hukum pertempuran Heaven Devourer untuk menetralisirnya. Menyebabkan situasinya memburuk. Sial. Ini jelas penyergapan yang sangat mudah. Bagaimana bisa jadi seperti ini? Dia selalu ingin melarikan diri. Tetapi artefak berbentuk lonceng yang telah menjebaknya memiliki kekuatan penekan yang tak terbayangkan. Dan dengan perwujudan menahannya, tidak mungkin baginya untuk melakukannya. Untuk Raja Iblis kelas menengah yang bisa menjebaknya begitu lama hanyalah sebuah aib. Pada saat ini, Yue Sang tiba-tiba merasakan cacat pada aura yang telah menekan sekelilingnya. Penemuan ini membuatnya sangat gembira. Meskipun dia tidak tahu mengapa Yang Kai melakukan kesalahan fatal, Yue Sang memperkirakan bahwa dia telah mencapai batasnya. Lagi pula, dengan kultivasi lawannya, sudah jarang dia bisa bertahan begitu lama. Tanpa ragu sedikit pun, Yue Sang meludahkan seteguk kabut darah. Tidak ragu-ragu untuk menggunakan esensi darahnya sendiri untuk memblokir serangan perwujudan sejenak sebelum berubah menjadi seberkas cahaya darah dan bergegas menuju pembukaan. Perwujudan tidak bisa menghentikannya tepat waktu dan hanya bisa menonton tanpa daya saat dia bergegas keluar dari jangkauan penindasan Mountain River Bell. Pada saat yang sama, Yang Kai menoleh ke arah tertentu. Pada saat itu juga, dia tiba-tiba merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Seolah-olah sesuatu yang sangat mengerikan telah terjadi. Justru karena rasa takut inilah dia mampu mengendalikan Mountain River Bell sejenak, memungkinkan Yue Sang untuk melarikan diri. Secara naluriah, Yang Kai merasa ada sesuatu yang terjadi pada Ming Yue. Karena dia tidak bisa lagi merasakan auranya di dunia ini. Meskipun dia telah bersaing dengan Yue Sang di dalam Bloodlight Array ini, dia masih bisa merasakan aura Kaisar Agung. Tetapi pada saat itu, aura Ming Yue telah benar-benar menghilang dari dunia ini. Pelarian Yue Sang menyebabkan dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Tetapi pada saat ini, itu tidak berguna. Dalam sekejap, kemarahan Yang Kai mencapai puncaknya. Serangan balik yang dia bayangkan belum tiba. Dan Yue Sang, yang telah melarikan diri, juga menghilang ke lautan darah. Tidak diketahui apakah dia telah melarikan diri atau bersembunyi di suatu tempat. Lautan darah bergolak dan menyusut ke arah tertentu. Pada saat yang sama, Yue Sang menggunakan penutup lautan darah untuk melarikan diri ke kejauhan, menggertakkan giginya dan mengutuk dengan pahit. Dia adalah Blood Demon Half Saint yang bermartabat, dan dia telah menyergap Yang Kai. Tetapi pada akhirnya, dia telah jatuh ke keadaan seperti itu. Kebencian di hatinya tidak bisa lebih besar, dan karena dia takut dengan kekuatan perwujudannya, dia tidak berani melakukan apapun pada Yang Kai. Dia hanya ingin melarikan diri sejauh mungkin sehingga dia tidak akan terjebak oleh lonceng sungai gunung Yang Kai lagi. Jika dia melakukannya lagi, hidupnya akan hilang. Dengan perlindungan dari arai cahaya darah, dia yakin dia bisa melarikan diri. Adapun dendamnya dengan Yang Kai, dia hanya bisa memikirkannya nanti. Sinar cahaya terang tiba-tiba merobek lautan darah yang tak berujung saat pedang cahaya bulan menebas ke arahnya. Yue Sang, yang sudah terluka parah, ekspresinya benar-benar beku. Di atas lautan darah, Yang Kai menyingkirkan lonceng sungai gunung. Tetapi sebelum dia bisa mengatur napas, dia tiba-tiba mendengar perwujudan berteriak, "Hati-hati!" Pada saat yang sama, rasa dingin menjalari tulang belakang Yang Kai saat matanya melotot. Memutar kepalanya, dia melihat Yue Sang menerkam ke arahnya dengan tatapan membunuh. Tanpa ragu-ragu, Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan meninju, menyebabkan kekosongan di sekitarnya pecah. Bertentangan dengan harapan Yang Kai, ketika Yang Kai melemparkan pukulan ini, Yue Sang, yang bergegas di depannya, bahkan tidak mencoba untuk melawan. Sebaliknya, dia membuka tangannya dan menyambutnya. Senyum lega muncul di wajahnya. Niat membunuh yang hampir memadat tiba-tiba menghilang. Hati Yang Kai tiba-tiba menyusut ketika dia secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk berhenti. Dengan suara retak, tinju yang dikirim langsung menembus dada Yue Sang, menyebabkan lubang muncul di dadanya. Kekuatan tinju benar-benar merusak daging, darah,
dan meridiannya. Ekspresi Yang Kai kosong. Tidak menunjukkan kegembiraan sedikit pun untuk membunuh musuh besar. Tetapi semacam rasa sakit yang tak terlukiskan. Seolah-olah tangan tak terlihat mencengkeram hatinya. Seolah-olah tubuhnya dihancurkan. Dia sepertinya telah melakukan sesuatu yang salah. Saat mata mereka bertemu, ekspresi Yue Sang menjadi lembut saat dia dengan lembut berkata, "Aku akan menyerahkan segalanya padamu." Begitu dia selesai berbicara, penampilan Yue Sang terdistorsi dan berubah menjadi Ming Yue, berlumuran luka dan darah. "Senior," Yang Kai menggertakkan giginya dan berteriak, Bagaimana? Adegan di depannya benar-benar tidak dapat diterima. Kehidupan Kaisar Agung Bulan Cerah sebenarnya telah diakhiri secara pribadi olehnya. Pikirannya dalam keadaan kacau dan dia hampir tidak bisa berpikir jernih. Pukulan itu telah menghancurkan semua vitalitas Ming Yue. Jadi tidak mungkin dia bisa bertahan. Yang dia ingin bunuh jelas adalah Yue Sang. Tapi dia telah mengakhiri hidupnya. Jika Kaisar Agung ingin menipu akal sehatnya dan menyesatkannya dengan berpikir bahwa dia telah melihat Yue Sang, seharusnya tidak sulit untuk melakukannya. Ini adalah niat membunuh yang hampir bisa dipalsukan. Dan juga kunci untuk memaksa Yang Kai bertindak tegas. Ini yang saya harap bisa dilihat. Seluruh batas bintang akan berterima kasih. Ming Yue jelas memahami suasana hati Yang Kai saat ini. Jadi dia mengangkat tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Menatap lurus ke arahnya. Dia berkata dengan tulus, "Jadi jangan merasa bersalah." Pada saat ini, Yang Kai tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ming Yue. Dan ketika dia melihat penampilannya, pikirannya kacau. Kekuatan yang tak terlukiskan meluap dari tubuh Ming Yue dan mengalir melalui lengannya ke tubuh Yang Kai, menyerang pikiran dan organnya. Akhirnya membawa Yang Kai kembali ke akal sehatnya. Otot-otot di wajahnya berkedut tak terkendali saat dia mencoba menarik tangannya dari dada Ming Yue. Tapi dia ditahan olehnya. Tidak bisa bergerak. Kehendak dunia dari batas bintang tidak dapat direnggut oleh ras iblis. Ming Yue menggertakkan giginya dan berteriak. Darah menetes dari sudut mulutnya. Membasahi pakaiannya dan menetes ke lengan Yang Kai seperti besi panas. Hanya kamu yang bisa mengembalikan surat wasiat ini. Ini juga mengapa Tiansu mengirimmu ke wilayah iblis. Ekspresi Yang Kai membeku ketika dia sekali lagi mengingat apa yang dikatakan Kaisar Agung Tiansu. Di wilayah iblis, kamu akan mengalami pertemuan kebetulan dan bencana. Dia tidak tahu dari mana datangnya kesempatan dan bencana ini sampai sekarang. Kehendak dunia hebat dari Kaisar Agung. Apa yang bisa lebih berharga dari kesempatan ini? Apakah Tiansu sudah mengantisipasi ini? Jika demikian, alasan dia mengirimnya ke wilayah iblis bukanlah untuk menyelamatkan Kaisar Agung Bulan Cerah, tetapi untuk menerima kehendak dunia besar dari Ming Yue. Namun, jika kesempatan ini datang dengan mengorbankan nyawa Kaisar Agung, maka Yang Kai lebih suka tidak menerimanya. Dalam sekejap mata, kekuatan misterius telah memenuhi seluruh tubuh Yang Kai. Kekuatan ini tidak bisa langsung membuatnya lebih kuat, tetapi itu memberinya perasaan yang tidak dapat dijelaskan. Membuat indranya jauh lebih tajam dari sebelumnya. Yang Kai tahu bahwa ini adalah kehendak Star Boundary. Raja ini telah mengecewakanmu. Ming Yue tersenyum ke arah Yang Kai. Hanya saja raja ini tidak punya pilihan lain. Tolong jangan membenciku di masa depan. Meskipun kesempatan ini diperebutkan oleh lebih dari 100 Demon Rache Half Science, itu masih merupakan beban besar bagi manusia. Bagaimanapun, secara pribadi membunuh Kaisar Agung adalah fakta yang tak terbantahkan. Ini juga merupakan Kaisar Agung pertama yang mati di tangan seorang Master Realm Kaisar sejak zaman kuno. Daripada mengatakan bahwa dia dibunuh oleh Yang Kai, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Ming Yue telah jatuh di tangannya. Kamu sebaiknya pergi. Ekspresi Ming Yue tiba-tiba menjadi serius. Yue Sang telah dibunuh olehnya. Dan arai cahaya darah telah runtuh dengan sendirinya. Pada saat ini, saat lautan darah runtuh, sosok Half Saint yang mengejarnya muncul ke segala arah. Melihat situasi Yang Kai dan Ming Yue saat ini, sebagian besar Master Half Saint tertegun sejenak sebelum menjadi marah. Mereka telah membayar harga yang mahal. Bahkan kehilangan lusinan Master Half Saint ke Ming Yue barusan. Tidak mudah bagi mereka untuk memaksa Kaisar Agung batas bintang ini ke dalam situasi putus asa. Hanya menunggu untuk memetik buah. Tetapi siapa yang mengira pada akhirnya,
mereka benar-benar akan membiarkan bocah manusia mengambil keuntungan dari mereka. Bagaimana mereka bisa mentolerir ini? Saint Iblis telah mengatakan bahwa tidak peduli siapa yang membunuh Ming Yue, mereka akan dapat merebut kehendak dunia darinya. Selama mereka bisa menahannya, ada kemungkinan besar mereka bisa menjadi Demon Saint ke-13 wilayah iblis di masa depan. Ini adalah pengejaran seumur hidup dari semua Half Saints. Kapasitas botol dunia terbatas, dan kesempatan untuk mencapai puncak sudah dekat. Jadi bahkan jika mereka harus mempertaruhkan hidup mereka untuk itu, mereka tidak akan ragu. Namun, setelah beberapa saat marah, Half Saint semuanya mencibir. Apakah itu benar-benar pertemuan kebetulan bagi Raja Iblis kelas menengah untuk mendapatkan kesempatan seperti itu? Tanpa kekuatan yang kuat untuk melindungi dirinya sendiri, kesempatan ini akan menjadi bencana. Dibandingkan dengan membunuh Kaisar Agung di ambang kematian, mereka lebih bersedia menghadapi Raja Iblis kelas menengah. Banyak Divine Sense langsung mengunci Yang Kai, dan hampir 100 Half Saints tiba-tiba terdiam. Tak satu pun dari mereka yang mengambil inisiatif untuk menyerang, malah melihat sekeliling dengan waspada. Yang Kai tidak layak mendapat perhatian mereka. Half Saints lainnya adalah penghalang sebenarnya untuk mencapai puncak. Di tengah lapangan, ekspresi Yang Kai sangat serius. Setelah melihat sekeliling, dia menoleh dan menemukan bahwa Ming Yue memiliki matanya. Vitalitasnya benar-benar tersebar. Ekspresi Yang Kai sedikit membeku. Hatinya sakit. Sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada Ming Yue dan meminta maaf, Kaisar Agung ini sudah jatuh. Mengambil napas dalam-dalam, Yang Kai dengan paksa menahan keadaan pikirannya yang kacau dan perlahan-lahan menarik tangannya dari dada Ming Yue di depan mata semua orang sebelum dengan hati-hati menyimpan mayat Ming Yue di dunia kecil yang misterius dan meletakkannya di samping kebun obat. Merasakan kesedihan yang mendalam, Yang Kai menghela nafas panjang. Raungan itu berangsur-angsur menjadi lebih keras, berubah menjadi raungan naga yang menggelinding yang bergema di seluruh dunia. Dengan teriakan keras, seolah-olah dia telah dipanggil, sosok gesit Winchester bergegas dari kejauhan dan tiba di depan Yang Kai dalam sekejap mata. Mengangkat kuku depannya, dia hampir berdiri. Dan ketika dia mendarat lagi, Yang Kai sudah naik ke punggungnya dan dengan lembut menepuk surainya, berbisik, "Lari." Bersambung.